Langsung aja ya, suaranya nih nggak ngangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wassalaman li Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin, Allahumma iftah lana bi futuhil arifin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadiratul kiram, bapak-bapak jamaah pengajian Masjid Al-Amin rahimakumullah yang hadir di sini, insyaallah semuanya orang-orang yang dipilih oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan kehadiran yang hadir di sini semalam melaksanakan Maulid Nabi yang diisi oleh guru kita semua, Bapak Ki Haji Abi Halim Al-Qarni. Mudah-mudahan ilmu-ilmu beliau, pencerahan-pencerahan beliau yang walaupun saya tidak hadir karena memang kalau bulan Maulid ya seperti itu ya, ada aja acara. Mudah-mudahan yang semalam hadir di acara Maulid insya Allah mendapatkan keberkahan, dan mudah-mudahan salah satu cinta kita kepada baginda Rasul, kita mendapat syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada ketua DKM beserta jajarannya, para alim ulama, para dewan asatid yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam lindungan dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Maka temanya di sini kita akan bahas tentang bagaimana adab berdoa, karena ternyata bagaimanapun hebatnya kita doa, kalau tidak pakai adab itu tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata bukan saja kita punya akhlak, attitude terhadap sesama manusia, ketika kita hubungan dengan Allah juga harus ada akhlak. Di sini dikatakan min ta'limuhu adabuhu adabu doa. Yang pertama, adabnya berdoa itu baginda Rasul sampaikan dalam sebuah melihat ada seseorang, ar-rajulu yatilus safar. Ada seorang yang berjalan jauh, asy'asa akbaro, badannya penuh dengan debu. Terus apa yang yamuddu yadaihi ila sama, kedua tangannya dia angkat. Tapi apa yang terjadi ketika dia berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Tuhanku, ya Tuhanku, namun wa mat'amu haramun, yang dia makan adalah perkara haram, wa mashrabuhu haramun, yang dia minum adalah perkara haram, wa malbasuhu haramun, yang dia pakai adalah haram. Kata baginda Rasul, fa anna yustajabu lidzalika, bagaimana doanya mau diijabah? Maka di sini ditafsirkan, ditarjah oleh para ahli muhaddisin, yang disebut wamat mau haram itu ada dua, ada haram aridi, ada haram zati. Kalau haram zati itu seperti B2 itu babi ya, gogog, itu haram zati. Kalau haram aridi, dagingnya daging ayam tapi dapat nyolong, itu namanya haram aridi. Uangnya sama, rupiah 100.000, 1 juta sama, cuman haram aridi, dapat korupsi, nah gitu. Dapat jarah tetap aja haram.
Yang dijarah uang hari korupsi haram, yang jarahnya juga haram, sama-sama haram. Haram tetap. Enggak ada penjarahan itu halal, haram. Terus wa masyrabuhu haramun. Sama, ada minuman juga yang aridi yang ngedati. Kalau yang ngedati ya seperti arak, seperti khamar. Di Al-Qur'an memang tidak disebutkan narkoba, tidak disebutkan ya. Tidak disebutkan kalau dulu itu apa ekstasi, enggak disebutkan. Tidak disebutkan sabu-sabu, ada juga disebutkan innamal khamru. Namun di situ kan diperjelas oleh para alim ulama, khamar itu masuk dalam kategori benda cair, bisa juga benda padat. Kalau benda padat yaitu sabu-sabu, kalau benda cair yaitu minuman. Ada juga aridi. Aridi itu apa? Airnya air aqua. Airnya air mineral. Tapi dapat nyolong di warung, tetap itu haram. Itu namanya haram ari, masuk ke dalam daging, yaitu naudzubillah. Wamal basuh haram, sama, pakaian juga ada dua, ada haram aridi, ada haram zati. Kalau zati ketika kita memakai pakaian daripada sutra, hukumnya haram seorang laki-laki memakai pakaian daripada sutra. Nah, ada haram aridi, pakaiannya normal, gamis, cuma dapat nyolong di ruko di pasar anyar. Nah itu tetap keduanya haram aridi dan haram dzati bisa terhalang daripada tembusnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab pertama. Adab yang kedua, muji dulu ketika kita berdoa. Makanya bapak-bapak kan kalau misalkan ada imam atau siapa yang doa, ya jal jalali wal ikram Allahumma sholli. Nah itu muji kepada Allah. Adab. Dua, muji kepada baginda Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin. Dua. Yang ketiga, muji lagi, alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin. Itu muji dulu. Setelah itu adab-adabnya, yang setelah itu doa apa lagi? Mendoakan ibu bapak dulu. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Adabnya. Yang kedua, doa istri. Ya kalau istrinya banyak, Rabbana hablana min azwajina, itu juga enggak apa-apa. Istrinya satu, istri empat, tetap azwajina. Itu kan kalimat jamak, tetap satu aja. Rabbana hablana min azwajina. Tapi awas ketika kita sholat berjamaah sama istri, ya Allah, kok saya tersiksa banget ya Allah. Tambahkan istri saya ya Allah, di belakangnya istri. Itu bukan amin, itu diunyeng pala kita ya. Nah jadi harus lihat-lihat kalau doa. Jadi doa ibu bapak, muji kepada Allah, muji kepada Rasul, doa ibu bapak, doa istri dan anak. Terus kalau misalkan punya anak 5 nih, Robbana hablanya 5 kali. Itu aturannya kata guru-guru. Khususkan Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, berarti buat anak pertama. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina buat anak kedua. Terus sampai anak kita dikhususkan. Jadi ketika anak kita nakal, ini anak pacaran mulu. Contoh punya anak laki-laki, pacarnya Masya Allah. Tiap RT, tiap camatan, udah nggak usah ini, Robbana hablana, insya Allah nanti Allah akan gerakan hatinya. Yang selanjutnya, adab-adab dalam berdoa, adamul istijal ijabah, jangan mendikte Allah. Nggak boleh kita pengen buru-buru dikabul. Mana? Yustajabu li ahadikum malam yu'ajil yaqulu da'autu falam yustajabu li, qol Bukhari. Jangan sekali-kali salah satu di antara kalian ketika berdoa buru-buru pengen dijabah. Contoh, baginda Rasul ngasih contoh, da'autu ya Allah saya sudah berdoa, falam yustajabu li, kenapa engkau tidak kabul doa kami? Seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh itu sempat ngeluh kepada Allah 950 tahun. Itu yang beriman 83 orang. Berarti kalkulasinya 10 tahun 1 orang gitu aja kali ya. 10 tahun 1 orang. Kan 80 orang. Itu ngeluh, ya Allah, da'autu laila wa nahar. Saya ini dakwah siang dan malam. Kok ini dapatnya 80? Itu maksudnya. Ini kenapa maksudnya? Nah, ternyata ketika kita dikasih kepakiran, ya Allah ini kok saya tahajud tiap malam, duha tiap pagi, sedekah subuh tiap subuh, nolong orang, kok saya begini-begini aja. Itu rahasia Allah. Allah maha tahu kualitas dan mental hambanya
Kalau dikasih kaya langsung takut nggak kuat nahan kaya. Siapa orang yang nggak kuat nahan kaya? Yang pertama sombong, nggak kuat nahan kaya. Yang kedua suka mamerin harta. Itu belum siap jadi kaya, betul nggak? Pamerin aja, ya Allah. Punya rumah baru pamerin, punya mobil baru pamerin. Ya kalau untuk tahadus bini boleh, tapi kan kalau tiap hari itu berarti orang yang belum siap akhirnya dijarah kan. Awas, Ustadz juga kalau pamer harta bisa dijarah tuh, ngeri ya. Jangan ya, jangan, nggak boleh ya Allah, ria itu. Yang selanjutnya al-azmu fi du'a, sebutkan poin-poin yang kita butuhkan. Kata baginda Rasul, idza da'a ahadukum falyajim al-mas'alah. Kalau salah satu di antara kalian berdoa, sebutkan kebutuhan kita. Disuruh. Contoh, ya Allah saya pengen umroh, sebutkan, disuruh sebut. Guru-guru itu mengikuti hadis ini, dalam setiap permintaan, contoh bulan Ramadan biasa dicatat, ada 10 permintaan dan ada 10 problem. Ya Allah, lu selesaikan hutang saya ya Allah dengan caramu, mudahkanlah. Ya Allah, pengen saya berangkat umroh ya Allah. Ya Allah, dekatkan jodoh anak-anak saya. Terus poin-poinnya aja sebutkan. Lebih tahu kita masing-masing problem. Insya Allah itu tajribat, pembuktian daripada para guru. 10 permintaan 5 dikabul. Kalau 5 permintaan biasanya 3 dikabul. Tapi yang logika aja ya. Ya Allah, saya pengen jadi menteri. Jangan. Susah, logis aja yang logis. Ya Allah, saya pengen kebeli pulau, jangan, itu yang logis aja ya. Yang logis, yang memang keinginan kita ya sesuai, itu insya Allah. Nah, terus Allahumma in syi'ta fa'atini wala yakuluna. Enggak boleh doanya begini, ya Allah, jika engkau berkehendak mengabulkan, berikan kepada kami apa periman kami. Tapi jika engkau tidak berkehendak, tidak apa-apa ya Allah jika engkau tidak mengabulkan. Itu doa mendikte Allah, enggak boleh. Enggak boleh kayak gitu. Masa doa kayak gitu? Awas ya. Fa innahu la mustankir lahu. Itu sangat tidak disukai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya istiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Nah, adab-adabnya. Karena baginda Rasul pernah di Masjid Nabawi kemarau panjang kurang lebih hampir 1 tahun, langsung ke lapangan yastasqi fatawajjahul kilal kiblat yadu. Baginda Rasul ke padang pasir menghadap kiblat, langsung mengangkat kedua tangan, tidak lama turun hujan. Yang selanjutnya adab-adabnya angkat kedua tangan Bapak-bapak, raf'ul yadain. Kalau Nabi Musa dan Bani Israel begini angkatnya, beda. Kalau Nabi Adam, Nabi Isa begini, kalau Nabi Bani Israel, kalau umat dulu begini. Kalau sekarang begini, aduh, takut lagi syuting sinetron ya. Tapi kalau umat Rasul diperintahkan ibti, kayak gini. Nah, begini. Nggak boleh gini. Aduh, itu mah kata malaikat juga main-main, itu mah males ngasihnya kata malaikat. Mau ngosorin proposal ini orang minta, kan nanti malaikat juga bantu. Ya Allah, kabulkan doanya, ya Allah, ampuni dosa, itu nanti dibantu malaikat. Nah, tapi kalau begini, Allah baginda Rasul sampaikan, inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun. Sesungguhnya Tuhan kalian yang maha berkah, hayyun karimun. Ada yang mengatakan yang maha hidup, tafsirnya karimun yang maha dermawan, hayyun yang maha pemalu. Awas di sini ini. Yastahi min ibadihi, Allah sangat malu idza rafa'a yadayhi, ketika hambanya mengangkat kedua tangan, ayuradahuma, untuk menolak doanya. Subhanallah. Jadi Allah malu ketika ada seorang hamba mengangkat kedua tangan untuk menolaknya. Berarti pasti itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa yang dimaksud dengan hadis ini? Kasih sayang Allah jauh lebih besar daripada kebencian Allah. Makanya enggak boleh suujon sama Allah. Buruk sangka, aduh kayaknya ini saya banyak dosa, gimana? Jangan. Banyak kejadian atau kisah yang puluhan tahun berdosa, tapi hanya beberapa saat dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk surga untuk lamanya. Kalau pengen adu-aduan dosa yang enggak ada apa-apanya, Wahsy coba, paman Nabi ditumbak, Hindun makan jantung, tapi keluar lagi. Masuk Islam, masuk surga. Itu ya. Subhanallah. Inna rahmati sabaqat ghadabi.
Yang selanjutnya doa-doa yang dikabul. Sekarang orang-orang yang dikabul doanya. Yang pertama kata baginda Rasul, salasun da'watin mustajabatun. Ada 3 golongan yang doanya pasti dikabul. La yashakku fihina, tidak diragukan lagi. Doa da'watul walid. Siapa? Doa kedua orang tua. Walau kana ba'idun minallah, walaupun dia jauh dari Allah. Hati-hati. Contoh ada orang tua jarang ibadah, tapi ketika mendoakan anaknya tembus. Mendoakan anaknya tembus, beda. Doatul walid lil walid, doatul walid lil walad. Doanya orang tua kepada anak itu tembus. Begitupun dakwatul walad lil walid, doa anak kepada kedua orang tua tembus. Awas. Walaupun itu anak ibadahnya kurang, tapi kalau khusus doa orang tua nih, ini perlakuan khusus daripada Allah, ini semua dua-duanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau anaknya ulama, mau anaknya kiai, kalau orang tuanya disakiti tembus. Zaman Sayyidina Umar itu ada kan ulama besar, Syekhun Kabir, pengen berangkat haji, kata ibunya tahun besok aja, itu anaknya maksa. Apa yang terjadi? Pas perbatasan mau ke Mekah, kena musibah, dituduh nyolong. Ketika dia beralasan tidak diterima, kedua tangannya dipotong, kedua matanya dihilangkan. Coba itu, awas, sehebat-hebatnya doa. Makanya ketika ada yang ziarah ke habaib di di Tanggul itu, kamu kesini izin sama orang tua gak? Kayak ini problem bapak-bapak, ada orang ziarah tapi ke makam orang tua dilewatin. Banyak ini. Keramat itu orang tua. Kata Habib Syekh Tanggul, saya nggak berani mendoakan kamu. Ibu kamu lebih sakti daripada saya. Subhanallah. Satu ibu bisa mengalahkan 70 wali. Subhanallah. Hati-hati itu ya. Ibu dulu. Ibu kedua orang tua. Baik. Wada'watul musafir. Apa? Doanya orang yang perjalanan. Tapi musafir di sini bukan musafir yang badut, bukan itu bapak-bapak. Yang suka ngamen ke rumah-rumah, itu bukan musafir. Musafir itu ketika kita mau berangkat perjalanan jauh, contoh mau umroh, mau haji, mau ziarah ke antar daerah, itu namanya musafir. Makanya sunahnya ketika kita mau berangkat azan dulu, ketika kita mau berangkat sholat safar dulu, ketika kita mau berangkat kita berdoa, insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wada'watul madlum. Orang doanya orang yang didolim, dibunuh. Orang yang ngebunuhnya sholat, orang yang dibunuhnya sholat. Banyak. Makanya nanti orang yang jolim itu ketika disodorkan pahalanya, dilemparkan ke mukanya, ternyata waktu di dunia wadoroba hada pernah memukul seseorang, wadama wasapa kadama hada pernah menumpahkan darah seseorang, waqada pahaba pernah menuduh memfitnah seseorang, menuding zina, maka nanti pahalanya diberikan kepada orang yang dizolim, apalagi sampai dibunuh. Nanti dosa orang yang dizolim bahkan yang dibunuh akan diberikan kepada orang yang zolim. Termasuk orang yang gibah. Sayyidina Umar bapak-bapak tahu ada orang yang gibah, sama banyak yang gak senang sama Sayyidina Umar juga. Kalau ada ketahuan, jadi Sayyidina Umar punya intelijen. Huzaifah, ini prajuritku khadim di rumah, ada orang munafik, ada wahai Umar, ada 4 orang munafik di dapur ke engkau, kata pengawal kamu ada 4 orang munafik. Coba dikasih tahu. Jadi Sayyidina Umar itu kalau ada orang yang ngomongin, siap-siap bawa beras, bawa gandum, bawa mentega, langsung disodorkan, terima kasih, engkau telah memberikan pahala kepadaku dan engkau telah mengambil dosaku. Enggak dijelaskan kamu gibah, enggak itu. Nanti bapak-bapak gitu aja nyebar intelijen, kalau yang ngomongin bapak-bapak siap-siap beli beras, beli sembako, kasih. Itu sesungguhnya dia sedang memberikan suatu hadiah yang lebih besar kepada kita, yaitu pahala. Jangan dilayani, ya impas kalau dilayani. Orang gibah lagi, ya impas. Baik, yang selanjutnya dakwatus shaim. Nah, orang yang berpuasa, la turaddu dakwatuhum as-shaimu hatta yuftiru. Caranya begini.
Saya contohkan nih, emang agak kurang minum nih semalam. Contoh begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begini caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Langsung doa. Nah, itu caranya ketika berbuka. Itu nggak ada hijab tuh, tembus. Doa apa yang kita minta. Setelah itu makan kurma 3 baru makan. Nah itu ya. Salah satu doa yang dikabul oleh Allah, teknis cara baginda Rasulullah SAW ketika doa berbuka puasa. Minum dulu, angkat tangan baru makan. Yang selanjutnya doa pemimpin yang adil. Waduh, jarang banget pemimpin adil ya. Kalau pemimpin yang fajir ya gimana mau diterima. Dulu itu bapak-bapak, khalifah-khalifah itu wajib, sholawat itu wajib. Bahkan orang tuanya Rabi'atul Adawiyah itu ditegur dalam mimpinya oleh baginda Rasulullah SAW karena waktu ibunya Rabi'atul Adawiyah lagi hamil tua sama sekali nggak punya uang. Akhirnya karena rajin baca sholawat itu malamnya bertemu dengan baginda Rasul. Wahai Fulan, kamu minta kifarat kepada Malik Al-Muzaffar, salah satu daripada gubernur di daerah Baghdad, kan orang Baghdad, Rabi'atul Adawiyah. Semalam dia sudah melupakan aku. Kan itu salah satu gubernur itu khalifah baca sholawatnya 4.400 setiap malam. Pada saat itu dia lupa ketiduran. Kamu pinta kifaratnya sebanyak itu. Akhirnya dipinta 4.400 dirham. Masya Allah. Nah, maksudnya apa? Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemimpin-pemimpin yang adil itu dicintai Allah, dicintai Rasul, dicintai oleh rakyat. Mudah-mudahan negara kita termasuk negara baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Jadi intinya apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sami wal ard. Kalau ingin negara kita berkah, pemimpinnya harus bertakwa, takut sama Allah. Pejabatnya takut sama Allah, semua elemen, ulamanya takut sama Allah, orang kayanya takut sama Allah, orang miskinnya takut sama Allah. Maka la fatahna, baru di situ ada pertolongan. Allah bukakan pintu keberkahan. Ini gimana pejabatnya enggak sholat, orang miskinnya juga enggak sholat, orang kayanya enggak sholat. Terus yang para penyiar agama kadangkala melalaikan sholat. Wajar negara kita diuji begitu bertubi. Mudah-mudahan secara pribadi kita masing-masing tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terlalu, ya boleh kita ngurusin orang bagus, tapi yang kita pikirkan coba sekarang bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Palestina ya. Ya Allah, ya Allah Karim. Baik, yang selanjutnya. Sekarang doa waktu yang dikabul. Nah, waktu hari yang dikabul mana? Yaitu hari Jumat. Fihi sa'atun la yuwafiquha abdun muslimun. Dari mulai kapan? Dari mulai terbenam matahari hari Kamis tuh. Mulai Kamis sore udah mulai tuh dibuka pintu langit sampai sampai Jumat tenggelam matahari, berarti Jumat sore, Jumat maghrib. Itu sampai itu kata baginda Rasul, ketika tidak ada seorang hamba yang muslim wa huwa qaimun yusolli, dia salat Allahu Akbar, yas'alullaha ta'ala syai'an illa atahu ilaih. Ketika dia salat, maka Allah akan berikan apa yang dia pinta. Subhanallah. Kan ada salat khusus minta. Ya semua juga salat mah itu pengabdian kepada Allah. Salat hajat akan diberikan kebutuhan. Ada yang 2 rakaat paling sedikit, paling banyak 100 rakaat, yang sedang-sedangnya 12 rakaat. Seluruh kebutuhan itu apa? Silakan. Ada yang kemarin sudah disampaikan macam-macam dari baginda Rasul itu. Ada yang 4 rakaat, 2 kali salam. Rakaat pertama setelah Al-Ikhlas baca setelah Al-Fatihah baca Al-Ikhlas 40. Rakaat kedua baca Ikhlas 30 kali. Beres Assalamualaikum, Assalamualaikum. Terus berdiri lagi. Beres Fatihah baca Al-Ikhlas 20 kali. Terus rakaat selanjutnya baca 10 kali. Jadi kurang lebih 50 ya? Ya 50. Nah, itu setelah itu baru sujud. Beres Assalamualaikum sujud. Silahkan minta apa yang kita
butuhkan. Terus ada yang 2 rakaat. Rakaat pertama setelah Fatihah ayat kursi 7 kali, itu dari baginda Rasul langsung. Rakaat kedua Al-Ikhlas 11 kali. Nanti di sujud terakhir baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin 40 kali. Ini sekalian wirid aja ya. Terus ada yang 100 rakaat kalau Bapak-bapak mau. 100 rakaat 50 kali salam. Rakaat pertama qul huwallahu aqul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Segala kebutuhan. Pengen diangkatkan derajat ya salat duha, diangkat karir di kantor di mana. Pengen husnul khotimah, salat taubat. Pengen selalu dicintai Allah, salat witir. Banyak itu. Illa atahullahu, yang paling cepat kecuali Allah akan berikan. Wasta'inu bisabri wasalah. Kan Nabi Yakub dibuka pengen tahu nasib anak Nabi Yusuf, sholat. Ini ya Allah, ini anak saya itu benar-benar dimakan serigala atau memang dijahatin oleh anak-anakku? Itu bingung, sholat. Pas beres sholat, ketika beres sholat, langsung itu diberikan kelebihan oleh Allah. Itu Nabi Yakub ngimpi, dia dalam ngimpi ini ketemu serigala. Kata Nabi Yakub, aakalta fuadi wa samratu fuadi Yusuf, wahai serigala, apakah engkau benar memakan anakku Yusuf? Kata serigala, astagfirullahaladzim, kata dalam mimpi, wahai Nabi Yakub, wallahi la akilu luhumal anbiya, tidak mungkin aku makan daging para nabi. Para nabi dagingnya dijaga oleh Allah. Aku ini ke Palestina nyari anak saya hilang. Sama itu serigala, anaknya hilang kayaknya itu. Itu kata serigala, saya ini ke sini nyari anak saya yang hilang. Coba, oh berarti ini bukan dimakan serigala. Lewat apa? Lewat sholat. Wasta'inu bisabri wassalat. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak akan terjadi pasti akan terjadi kalau kita mintanya dengan sholat. Awas, jangan macam-macam. Minta ke tukang syariat, minta ke dukun, dimaharin. Semalam ada yang curhat, Kang, ini teman saya pondoknya habis, santrinya habis, disantet hampir sama satu kampung, Masya Allah. Ini orang yang hasut satu kampung, serem amat kata saya. Terus syaratnya ketika tukang syariat suruh cari kepala babi, wah, terus suruh dikubur. Allahu Akbar, itu bukan syariat. Yang ada makin hancur itu pondok. Nah awas itu. Itu kayak gitu tuh, naudzubillah. Summa naudzubillah, man ata kahinan fasalahu fasadaqahu lam tuqbal arba'ina yauman. Datang ke dukun, menanyakan, membenarkan, maka salatnya 40 hari 40 malam tidak akan pernah diterima. Backingan kita satu, Allah yang Maha Tunggal lewat salat. Baca Quran, baca sholawat, insya Allah. Yang selanjutnya, tempat yang mustajab yaitu di Arfah. Khairu doa yaumi Arfah. Sebaik-baiknya doa pada hari Arfah. Mudah-mudahan bapak-bapak ini ternyata sebetulnya kenapa ini daftar lama, kenapa ini yang enggak jadi? Ternyata kuota yang reguler itu dijual ke Puroda yang harganya 40 juta menjadi 300 juta. Jadi korupsinya itu 800 triliun itu, malingnya itu. Pantesan ada teman-teman saya kurang lebih ada berapa puluh daftarnya bareng 2012 tanggal 12 Desember sampai sekarang belum berangkat, Pak. Itu ribuan. Oh ternyata kursi dia dijual ke Puroda. Naudzubillah. Summa naudzubillah. Enggak tanggung-tanggung ya. Itulah di Indonesia ini, jangan pun hukum Allah tidak takut sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan ilmu agama yang jadi ini nih. Yang jadi jamin masuk surga ini dulu nih, hati, iman. Nah, kembali mudah-mudahan ini yang belum berangkat haji mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin. Yang belum berangkat umroh, yang udah berangkat umroh mudah-mudahan bisa berangkat lagi, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah ketika di Arafah doanya umum, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik, yang selanjutnya doa bainal adzan wal iqamah. Waktu yang mustajab itu antara azan dan iqamah. Di sini berapa menit? Ada 6 menit ya. Kadang 7 menit, ada yang 5 menit.
Macam-macam kalau di Haji Qura 20 menit dari azan ke qomat. Terus kalau di Menara 14 menit, macam-macam, ada yang 5 menit, ada yang 10 menit, tapi jangan terlalu lama juga, 30 menit mah tuh udah terang ya. 20 menit itu udah mentok itu. Nah, itu di sela-sela antara azan dan qomat, kata baginda Rasul, la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Doa tidak akan pernah ditolak di antara jeda antara azan dan qomat. Silakan mau lewat salat, lewat doa, lewat baca Quran. Terus apalagi doa yang paling cepat dikabul yang mana? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada Tuhannya kecuali dia dalam keadaan sujud. Fa'aksiru doa, maka perbanyaklah berdoa dalam ketika dalam bersujud. Jadi disujud aja, disujud. Lebih cepat itu. Yang selanjutnya, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa yang paling sering dilakukan oleh baginda Rasul doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa penutup ya. Makanya kalau lagi tahlil itu, kalau yang pimpin tahlilnya lama itu biasanya kalau banyak berkat, biasanya nunggu Rabbana atina fid dunya. Aduh lama amat ini Rabbana atina fid dunya. Rabbana hab lana min azwajina. Nah, Rabbana ternyata bukan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Ternyata bukan lagi Rabbana innana sami'na, ternyata bukan lagi Rabbana anzil alaina. Sampai 1 jam Rabbana. Masya Allah. Nah, itu perbanyak bapak-bapak Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang selanjutnya baginda Rasulullah SAW mengatakan, ini Rabbana atina fid dunya hasanah sudah mencakup bapak-bapak. Mana mencakupnya? Ya Allah, lindungi kami daripada sifat lemah, daripada sifat pemalas, daripada sifat pelit, daripada nanti mendapat suatu musibah kepikunan, daripada jauhkan dari keras hati, pelupa, dihinakan orang, miskin, fakir, kufur, musyrik, munafik, sum'ah, riya. Itu mewakili sudah mencakup Rabbana atina fid dunya hasanah, itu maksudnya. Dan pasti wa fil akhirati hasanah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan baginda Rasul ternyata ketika ditanya oleh malaikat Jibril, engkau yang paling risau doa itu apa? Pilihan doa itu yang engkau pilih apa? Uridu an uhtabi da'wati syafa'atu li ummati. Subhanallah, tidak ada lagi Rabbana atina itu wa fil akhirati buat siapa? Untuk umatku. Jadi ini baginda Rasul itu segala doa-doa itu semuanya buat umatnya. Coba. Karena baginda Rasul itu udah dimaksud. Aku memilih syafaatku ya Allah, semua umatku masuk surga. Insya Allah bapak-bapak, umat baginda Rasul itu nggak ada yang lolos lama, ya mungkin ada yang mampir kan, banyak yang mampirnya emang. Punya iman tapi korupsi, itu mampirnya lama kayaknya tuh ya. Apalagi yang triliun, aduh. Ya itu kan urusan harus dikembalikan. Bahkan ada orang yang modal cuma iman, baca syahadatnya waktu akad nikah doang. Enggak sholat, enggak puasa. Itu ada namanya Juhainah. Juhainah itu orang Madinah bapak-bapak, bukan orang Indonesia. Ternyata orang yang terakhir masuk surga, yang terakhir keluar dari neraka. Nah, itu namanya Juhainah, orang Madinah. Sukunya suku Juhainah. Itu enggak pernah sholat, dapat bidadari 72, itu di dalam hatinya ada modal iman. Ketika mau dibawa ke surga, sudah kata Juhainah, saya di telaga Kausar ini sungguh indah. Maka kata malaikat, saya ini diperintahkan oleh Allah untuk membawa ke surga. Pas dibuka surga, sudah menunggu 72 bidadari. Jadi 72 bidadari itu bapak-bapak orang yang benar-benar paling brengsek di dunianya. Cuman punya modal iman. 72 bidadari paling brengsek itu. Nggak ada harganya di dunianya. Tapi Allah hargai dengan sekecil-kecilnya iman. Baik, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir
di sini ada doa agar kita tidak terkena sihir atau tidak terkena santet. Ini biasa dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Aisyata anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kullalailatin jama'a kafaihi summa nafasa fihima faqaraha bima. Sebelum tidur baginda Rasul itu langsung berdoa, baca apa? Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, sumayam sahubihima mastata'a min jasadi. Diusapkan ke seluruh tubuh. Itu yabda'u bihima ala rasihi dari wajhihi wa ma aqbala min terus 3 kali. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Begini. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma terus kalau 1 kali tiup lagi. Yang kedua kali baca lagi qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad terus kalau lagi itu perintah Allah lewat malaikat Jibril ketika malaikat Jibril dan malaikat Mikail meruqyah 6 bulan diruqyah. Ada dalam hadis Al-Miskat baginda Rasul itu 6 bulan diruqyah oleh 2 malaikat. Pertama oleh malaikat Jibril, yang kedua oleh malaikat Mikail. Ini ruqyahnya nih. Ini ruqyah dari malaikat Jibril, dari malaikat Mikail atas perintah Allah ketika baginda Rasul 9 bulan ya, bukan 6 bulan, 9 bulan kena santet. Itu adalah tafsir Jalalain di surat Al-Falaq, surat An-Nas. Dipayang. Jadi baginda Rasul itu sempat jadi makmum 9 bulan kena sihir, dan kedua ketika menjelang wafatnya. Ini aja, nggak usah macam-macam. Ini harus ada syarat katanya, harus naruh tanah, harus masukin jin. Jin mana ada jin dimasukin ke dalam botol? Yang dimasukin ke dalam botol mah air, Sprite, Coca-Cola itu baru. Jin nggak ada. Hati-hati ya. Indonesia itu paling terkenal kliniknya, masya Allah. Orang jalan, tahu ada eskalator, Nora itu. Katanya jalan sendiri, tahu ada eskalator. Nah itu hati-hati ya. Itu kayak gitu sampai bisa merusak akidah. Maka oleh karena itu ketika kita hidup itu jangan lepas zikir dan ilmu. Zikir untuk mengingat kepada Allah, ilmu agar ibadah kita tidak tersesat. Ngaji fikihnya, ngaji ilmu Qur'annya, ngaji hadisnya agar kita tidak tersesat. Nanti banyak bapak-bapak yang orang ibadah masuk ke dalam neraka, banyak sekali. Banyak karena dia ibadahnya tidak memakai ilmu. Dan kepada guru-guru kita nih yang ada di sini luar biasa, kayak Haji Abi Halim, Ustadz Burdah, Al Habib, itu mereka semuanya bersanad. Makanya yang enaknya itu bersanad bapak-bapak. Yang begini di akhirat, kalau kita berguru sama guru kita yang bersanad, nanti di akhirat kita akan kebawa rantainya itu. Nanti kita dibawa sama Abi Halim. Nanti Abi Halim punya guru banyak, Syekh Anuruddin Al-Banjari, terus punya guru lagi Syekh Syed Ali Al-Maliki, terus nanti bapak-bapak ketika mendapat kesulitan akan menolong kita, seperti pakai sorban atau pakai apa, ikut nanti kita di bawah. Itu maksudnya. Jadi sebetulnya kalau yang ngaji itu sudah mendapat kuota syafaat dari baginda Rasulullah SAW melalui para guru-guru kita. Tahadus bin Imah ngaji tafsir Jalalain itu di Pagentongan ya. Salah satunya saya pengen dapat sanad ada 41 dari mulai guru sampai ini ada itu, alhamdulillah dapat sanad. Jadi memang nggak sembarangan ya, pentingnya itu sanad, jadi bisa menolong nanti ketika di yaumil kiamah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Mari kita sama-sama tutup dengan kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi